Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat terus. Semoga teman-teman dijauhi dari penyakit. Semoga teman-teman dijauhi dari hutang yang melilit. Oke. Kali ini saya mau mereview salah satu carrier yang paling terkenal di Indonesia. Tapi ini carrier impor ya. Carriernya merek Osprey seri Exhaust 38 liter. Bagaimana reviewnya? Simak terus. Oke teman-teman, sebelum saya mereview carrier ini, bagi kalian yang baru ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, di like video ini, dan di share sama teman-teman kalian yang lagi bingung nyari carrier. Oke teman-teman, di depan saya ini adalah carrier Osprey seri Exhaust 38 liter. Bentuknya kayak gini, menawan, menarik, indah gitu kan. Ini kalau dipegang dan dilihat, itu rasanya emang bukan carrier sembarangan gitu kan. Ini dibuat untuk mereka yang sudah hijrah dari pendaki konvensional ke pendaki ultralight. Ini carriernya emang ringan banget teman-teman, kurang lebih ya 1 kilo lah. Emang bahannya dicarikan dari bahan-bahan yang ringan, gak banyak busa, gak banyak klik yang berat, terus frame-nya juga ringan kayak gitu teman-teman. Ini kalau dipegang emang bahannya bahan-bahan ringan kayak gitu. Kemudian untuk harganya, carrier ini dibanderol di sekitar 2 juta ya. Saya bilang sekitar karena mungkin ada yang 1.900.000 sekian atau mungkin 2.100.000 ya. Saya bilang sekitarnya aja lah ya, daripada nanti saya bilang saklek ternyata di toko A harganya lebih murah atau bahkan lebih mahal kayak gitu. Kalian bisa cek sendiri di online shop ya. Kalian cari harga yang termurah, kalian cari ongkir yang murah, dan ya aksesnya mudah juga lah kayak gitu ya. Oke, setelah saya bahas harganya tadi teman-teman, kita langsung aja ke carriernya ya. Kita bahas secara fisik. Kita main fisik ini ya. Kita mulai dari top lid. Top lid ini unik teman-teman. Kalian bisa pilih salah satu atau pakai dua-duanya. Maksudnya gini, ini top lid yang sekarang kalian lihat, ini top lid yang bisa dilepas ya. Sedangkan top lid yang di bawahnya itu top lid yang tidak bisa dilepas, dan mau nggak mau tetap harus kalian bawa. Ini saya coba lepas. Nah ini ya, udah saya lepas. Kemudian di bawahnya top lid yang udah saya lepas ini masih ada top lid lagi. Meskipun top lid yang pertama udah dilepas, yang ini nggak bisa dilepas teman-teman ya. Ini mau nggak mau tetap kalian pasang. Meskipun top lid yang pertama tadi udah kalian pasang, ini nggak bisa dilepas ya, karena ini permanen. Gitu lagi. Nah kemudian top lid yang ini bisa kalian pilih untuk kalian tinggal atau kalian bawa juga. Kalau misalkan kalian bawa, ini juga dibawa, tapi ini nggak ada gunanya jadinya teman-teman. Ya cuma penutup aja, secara fungsi mungkin nggak banyak berguna kayak gitu. Nah ini pun top lid yang sedang saya pegang ini ya, ini ketika dilepas ya, ini nggak bisa dipakai juga gitu. Mungkin di beberapa carrier itu top lid yang bisa dilepas kayak gini bisa sekaligus jadikan waist bag, tapi ini nggak bisa. Terlepas dari fungsinya ketika top lid ini dilepas, ini di top lid yang bisa dilepas ini kita temukan tempat ya di atas ini. Itu tempat untuk menaruh beberapa barang yang sifatnya quick access ya, misalkan power bank, misalkan obat-obatan, cemilan, dan lain sebagainya. Kemudian dibalik dari top lid yang bisa dilepas ya, balik kayak ini ya, ini ada wadah yang berbahan jaring ya, kalian bisa lihat ini putih-putih. Nah ini bisa kalian taruh macam-macam juga ya, tapi kalau dilihat dari bahannya, saya lebih merekomendasikan tempat ini diisi oleh bahan-bahan kayak sabun, odol, sikat gigi, cuci muka mungkin, atau mungkin tisu dan lain sebagainya ya. Dan saya tidak menyarankan kalian naruh fly sheet di sini ya, karena ini tempatnya kecil banget. Oke teman-teman, ini karena udah dilepas, kita taruh aja ya, karena udah direview. Kemudian kita ke depan nih teman-teman. Nah di depan ini bisa kita temukan klik ya. Klik ini di bawahnya ada wadah yang ada bahan karetnya ya. Nggak semua sih, cuma sebagian ya. Cuma di bagian pinggir sini aja karet. Yang ada putih-putihnya ini bukan karet ya. Di sini bisa kalian taruh barang yang sifatnya quick access. Mungkin ketika di perjalanan kalian ketemu hujan, nah kalian bisa ambil flysheet dari sini. Kalau kalian taruh flysheetnya di sini. Kemudian jaket waterproof misalnya, atau mungkin matras aluminium foil. Kalian misalkan makan di jalur kayak gitu kan, kalian bisa taruh semuanya di sini. Tapi lihat juga kapasitas dari wadahnya seberapa, jangan over capacity kayak gitu teman-teman.
Kemudian di sebelahnya teman-teman, ini ada karet ya. Karet ini fungsinya untuk naruh tracking pole. Jadi misalnya kalau kalian bawa tracking pole dan tracking pole-nya itu nggak kepake, kalian bisa taruh di belakang sini. Contoh ya. Contoh kayak gini teman-teman. Ini kan tracking pole nih. Nah, ini cara bukanya gampang ya. Kita nggak perlu memasukkan tracking pole dari atas gitu kan. Kalian tinggal buka aja. Kemudian kita masukkan ke bagian bawah ini. Nah, di bagian bawah ini ada tali juga biar tracking pole-nya tuh nggak mengganggu perjalanan. Nah, kita masukkan tracking pole-nya, kemudian kita kaitkan talinya tadi ya. Talinya tadi kita buat saling mengaitkan. Jadi tracking pole-nya udah nggak bakal jatuh. Nah, kayak gini. Ya. Dan tracking pole-nya juga nggak akan mengganggu perjalanan karena bawahnya juga udah dicentelin kayak gitu. Udah nyangkut lah istilahnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya teman-teman. Di bagian pinggir ini kita bisa temukan ada wadah yang cukup besar ya teman-teman. Mungkin lebih tepatnya tinggi. Nah, ini mungkin ada sekitar 30 cm dari bawah ya. Ini berbahan karet yang mungkin kalian bisa taruh air mineral dalam kemasan botol mungkin ya. Mungkin sekitar 500 ml kayak gitu. Kalian bisa taruh dari atas kayak gini ya, atau dari samping. Di sampingnya ini ada bolongan kecil teman-teman. Jadi kalau kalian haus di jalan, kalian nggak perlu nurunin carrier untuk ambil air mineral dari wadah ini ya. Kalian bisa ambil botol air mineralnya dari wadah yang samping ini teman-teman. Jadi ini mempermudah sebenarnya, nggak mempersulit. Kalau kalian ambil dari atas, itu tangan kalian nggak bakal nyampe ya. Kesusahan kalian, kesulitan kayak gitu teman-teman. Kemudian di atas wadah air mineral tadi kita bisa temukan reflektor. Karena carrier ini dibuat untuk ultralight, jadi webbing-webbing yang dibuat untuk pengikat, untuk mengencangkan atau untuk mengendorkan ikatan kayak gitu, ini pun dibuat tipis-tipis teman-teman. Nih kalian bisa lihat ya, di sekitar reflektor juga ada webbing kecil ya untuk mengikat air mineral ya. Ini mungkin sekitar 1 cm teman-teman, jadi ya kecil banget. Dan stoppernya itu pun kecil teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalkan narik ya hati-hati ya, takutnya pecah, patah dan lain sebagainya, rusak. Karena ini sifatnya sama ya kanan kiri, jadi saya cuma menjelaskan bagian sebelahnya aja, yang sebelahnya nggak perlu saya jelaskan karena sama ya. Kemudian kita ke bagian belakang. Kalau kita lihat di bagian belakang, baru terlihat mewah banget. Jaring yang ini tipis banget tapi elastis. Nah, ini kalian bisa lihat ya, empuk. Kemudian bagian shoulder strapnya juga ini empuk ya, tipis tapi empuk. Di bagian shoulder strapnya itu banyak fitur teman-teman. Nah, ini fiturnya macam-macam ya. Ini ada tempat buat gantungin apa namanya, air mineral yang mungkin misalkan kalian nggak taruh di pinggir tapi taruh di shoulder strap yang digantung itu ya teman-teman. Nah, itu kalian bisa taruh sini, kanan kiri ada semua kayak gitu kan. Kemudian di bawahnya itu ada pengikat dada ya, kalian bisa sesuaikan juga ya, adjustable. Ini kalau dadanya gede ya bisa kalian sesuaikan, kalian kendorkan gitu kan. Kalau yang dadanya agak tipis gitu kan, kalian bisa kencangkan ya. Ini bagian kliknya, di bagian kliknya itu juga udah ada peluit emergency ya, kalau kalian kenapa-napa gitu kan, misalkan cedera atau tersesat, kalian bisa pakai peluit ini. Tapi semuanya nggak akan berharap ada kejadian kayak gitu. Kemudian klik dadanya itu bisa kita naik turunkan kayak gini teman-teman. Nah, ini kita bisa naik turunkan sesuai dengan posisi dada kita di mana kayak gitu. Kemudian di sebelah kirinya, ini cuma sebelah ya, karena yang sebelah kanan nggak ada. Sebelah kirinya ini ada tempat untuk tracking pole. Nah, ini tempat tracking pole-nya ada dua teman-teman, di depan sama di belakang. Kalau misalkan teman-teman pakai tracking pole-nya itu agak jarang intensitasnya gitu kan, kalian bisa taruh tracking pole-nya di belakang. Tapi kalau misalkan kalian pakai tracking pole-nya itu intensitasnya sering, kalian bisa taruh tracking pole-nya itu di depan. Cara masukkannya gini teman-teman. Ini kan ada tali karet ya, kalian tinggal masukkan tracking pole-nya,
kemudian disangkutin di bagian ujung dari trekking pole. Kemudian setelah masuk kayak gini, kita kencengkan ya, tali pengaitnya ini kita kencengin. Kalau misalkan udah kenceng, kita masukkan ke bagian pinggir sebelah kirinya. Itu ada selang yang bisa digunakan untuk menahan dari trekking pole ini biar nggak terlalu mengganggu perjalanan. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Kemudian di bagian bawahnya itu ada pengikat untuk pinggang ya. Ini adjustable juga, kalian bisa sesuaikan sesuai dengan perut kalian gitu kan. Kalau perutnya yang cembung ya bisa kalian kendorkan, kalau misalkan perutnya agak trepes ya dikencengin kayak gitu ya teman-teman. Cuman sayangnya ya di bagian dekat pengikat pinggang itu tidak ada side pocket ya, tidak ada wadah untuk kalian naruh rokok, naruh cemilan, naruh apa ya, pokoknya kecil-kecil yang sifatnya lebih quick access ya, tinggal ngambil kayak gini, itu nggak ada ya. Jadi kalian harus taruh tempat lain ya. Kemudian dibalik dari jaring ya, dari belakang jaring ini ada frame yang dia itu muter ke belakang gitu teman-teman. Ini bahan aluminium jadi kuat banget ya, nggak bakal patah. Kalau patah ya mungkin kalian udah over capacity atau over pemakaian kayak gitu ya. Kemudian bagian belakang ini teman-teman hampir semuanya dipenuhi oleh jaring ya. Jaring ini berbahan karet ya, karet elastis tipis gitu kan, nggak terlalu berat-berat banget. Ini ya fungsinya untuk menahan keringat agar tidak sampai langsung ke carrier kayak gitu. Kemudian di atas dari jaring ini ya, lihat ya, kelihatan nggak? Ini kayak ada tonjolan gitu ya. Ini fungsinya untuk biar kepala kita tuh nyaman ya. Bagian leher sih, bukan kepala. Bagian belakang sini nyaman kayak ada bantalan gitu. Kemudian di atasnya dikit itu ada saluran untuk selang H2O. Nah ini ada logo air gitu kan, tulisannya H2O. Ini fungsinya adalah untuk selang water bladder, di mana water bladder itu mengaliri air dari water bladder ke mulut kalian. Kalau teman-teman masih bingung water bladder itu apa, nanti videonya akan saya taruh di atas ya. Saya jelaskan di situ water bladder itu apa. Oke? Oke teman-teman, segitu dulu review singkat saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang belum subscribe channel ini, di subscribe, di like video ini ya, di share sama teman-teman kalian yang lagi cari karir. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini karirnya emang ringan banget teman-teman, kurang lebih sekitar 1 gram. Rasa